Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melaksanakan pembimbingan secara online, dan ini memang penting bagi Anda karena baru mulai menyusun draft proposal. Nah, saya berharap sebelum Anda menulis proposal, Anda sudah harus punya pedoman penulisan karya tulis ilmiah standar UIN Alauddin Makassar. Jadi sebelum Anda bergerak membuat proposal, Anda sudah harus punya pedoman, membaca pedoman menyangkut masalah teknis dan struktur proposal itu. Karena kalau ini Anda tidak perhatikan, seringkali pembimbing itu banyak sekali menghabiskan waktu untuk meluruskan, menyempurnakan, memperbaiki teknis penulisan yang sebenarnya bisa Anda ketahui dan Anda dapatkan sendiri pada pedoman penulisan karya ilmiah UIN. Itu dulu, ya. Jadi kalau masih salah-salah teknis penulisannya, berarti yang kurang baca dan kurang memahami dan menerapkan pedoman itu ya tinggal Anda sendiri, karena pedomannya sudah Anda punya, gitu ya. Nah, yang kedua, sebelum Anda menulis proposal, penting sekali Anda pahami mengapa Anda harus membuat proposal, atau mengapa Anda harus menulis skripsi. Ini penting sekali. Kenapa harus seorang mahasiswa sebelum sarjana menulis skripsi? Itu tujuannya tidak lain untuk melatih Anda bagaimana mewujudkan tata cara berpikir ilmiah. Bagaimana tata cara berpikir ilmiah, bekerja dengan metode ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip dan pedoman akademik dan tata cara keilmuan. Itu sebenarnya yang mau dicapai, supaya Anda punya cara berpikir ilmiah dan metode bekerja secara ilmiah di dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi Anda harus paham ada tata cara berpikir ilmiah dan metode ilmiah yang harus Anda penuhi di dalam menulis skripsi. Jadi bukan menulis skripsi itu hanya untuk prasyarat administrasi saja untuk sarjana, bukan. Karena kalau Anda masih di kampus itu disebut mahasiswa. Kalau nanti Anda sudah sarjana itu disebut ilmuwan. Ya, ilmuwan tingkat dasar, tingkat awal. Nah, untuk menjadi seorang ilmuwan, Anda harus mengerti tata cara berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Ngerti ya? Jadi tujuannya supaya Anda mengerti tata cara berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Apa itu tata cara berpikir ilmiah? Misalnya, harus rasional, objektif, sistematis, ya, apalagi akurat dan sebagainya. Itu tata cara berpikir ilmiah harus Anda miliki. Jadi tidak boleh berpikir bagaimana proposalnya asal jadi, apalagi sambil plagiasi, berarti tidak objektif, ya kan? Cuma ngutip-ngutip, berarti itu tidak sistematis. Maka ketika menulis skripsi juga tidak Anda dapatkan itu ruhnya. Apa sebenarnya tujuannya, mengapa kita menulis skripsi? Jadi yang pertama, supaya Anda memiliki tata cara berpikir ilmiah. Itu satu, ya. Yang kedua, supaya Anda mengerti dan menjalani metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah cara kita menyelesaikan masalah berdasarkan prosedur dan tata cara keilmuan. Itulah bedanya sarjana
yang sudah punya tata cara berpikir ilmiah dan metode keilmiahan dengan masyarakat awam yang tidak mengerti metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Itu paling tidak ada 5 langkah yang harus Anda penuhi, ya. Yang pertama, ada masalah atau ada ide. Nah, Anda kan kalau mau menulis skripsi ada masalah atau ada ide. Ada ide, ada masalah. Ya kan? Masalahnya atau idenya tidak perlu panjang dulu, tidak perlu rumit dulu. Yang singkat-singkat saja. Misalnya, Anda melihat ada anak-anak kecanduan main game di sebuah tempat dan Anda lihat anak-anak ini setiap hari nongkrong di situ. Ini fenomena, ini ide, ini masalah. Nah, jadi banyak masalah. Atau Anda misalnya lihat di kantor, tata kerjanya itu rumit, ya. Banyak pekerjaan menumpuk. Ini semua, apapun yang Anda lihat dalam kehidupan nyata itu bisa menjadi fenomena, bisa menjadi ide, bisa menjadi masalah. Ini yang pertama dulu kalau kita bicara metode ilmiah. Jadi pikirkan apa fenomena, apa ide, apa masalah yang ingin Anda teliti. Ya, inilah yang disebut dengan fokus. Ya, yang diturunkan nanti menjadi rumusan masalah. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama ada masalah, ada ide atau ada fenomena yang menarik, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita cari fokusnya. Karena masalah ini banyak, ya. Kita cari fokusnya. Apa kira-kira ini pokok masalahnya? Karena tidak semua masalah juga itu bisa kita teliti. Nah, makanya ada deskripsi fokus. Di deskripsi fokus itu Anda mencari, menjelaskan apa fokus pokok masalah yang ingin Anda kaji, yang ingin Anda teliti. Ya, jadi menentukan fokus. Ya, fokus itu termasuk menentukan nanti rumusan masalah. Oke. Nah, yang ketiga, kita mencari teori, landasan teori yang kira-kira cocok untuk membantu kita memikirkan, membantu kita menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau sudah ada pokok masalah, cari teorinya yang sesuai. Nah, misalnya ada anak-anak kecanduan game. Pokok masalahnya, misalnya, mengapa anak itu kecanduan game? Atau bagaimana interaksi simbolik anak itu bersama teman-temannya ketika bermain game. Nah, ini sudah rumusan masalah, fokus rumusan masalah. Kemudian cari teorinya. Teorinya kita bisa cari teori yang sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Jangan cari teori yang di luar bidang keilmuannya. Ya. Nah, banyak teori di situ. Misalnya cari teori komunikasi antar pribadi. Cari teori atribusi, teori alasan. Ya. Nah, jadi cari teorinya. Nah, yang keempat, ya, kita cari data. Kita cari datanya apa yang memang sesuai. Kita mengumpulkan data. Kemudian yang kelima, setelah ada data, kita olah, kita analisa. Nah, yang terakhir, kita menarik kesimpulan. Itulah metode ilmiah. Jadi tujuan kita menulis skripsi dua ini. Untuk membantu kita berpikir ilmiah, dan yang kedua untuk menjalani metode ilmiah itu. Ketika kita menulis skripsi, kita harus tahu ini. Mengapa harus kita menulis skripsi? Nah, cara berpikir ilmiah ini nanti Anda gunakan selama Anda menulis skripsi. Dan yang kedua, metode ilmiah inilah yang Anda ikuti, yang Anda lakukan selama menulis skripsi, sampai Anda ujian tutup. Sebenarnya metode ilmiah itu yang Anda lakukan, mulai dari menentukan judul, mencari rumusan masalah, membuat proposal, kita cari
teori, kita menentukan metode, kemudian kita nanti turun ambil data, ya kan? Kemudian nanti diseminarkan lagi. Nah, setelah itu diperbaiki, diseminarkan lagi. Kalau sudah oke, baru ditutup. Nah, di situ sudah ada kesimpulan, sudah ada implikasi, ya. Nah, dan kalau sudah memang itu memenuhi syarat-syarat akademik, syarat-syarat ilmiah, karya Anda bisa dipublikasikan. Karena itu bisa jadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa lain atau bagi masyarakat yang punya masalah sesuai dengan hasil penelitian Anda. Oke, jelas ya?